Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita memasuki renungan dan doa keluarga masa Paskah di sore hari ini. Kita akan bersyukur dan membuka di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Bahkan Engkau berkenan memberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersatu dalam keluarga kami masing-masing, dalam kelompok kami masing-masing, untuk kami memuliakan Engkau, memuji Engkau, bahkan perkenankan kami Tuhan untuk mendengarkan sapaan sabda-Mu. Mampukan kami mengerti dan memahami, Roh Kudus menolong kami, sehingga sabda yang boleh kami dengar bersama, kami renungkan, akan menguatkan kami, keluarga kami, kehidupan kami, di masa-masa yang sulit saat ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk memberkati kami semua. Kami percaya Engkau hadir untuk merawat dan melawat kehidupan kami semua. Kami percaya karena Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang sudah memilih kami, Allah yang menuntun kami, Allah yang menolong kami. Terima kasih, kami sadar banyak kekurangan. Tuhan ampuni kami, kuduskan kami, sehingga kami layak untuk menerima sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita dengarkan sabda Tuhan yang diambilkan dari kitab Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 1 ayat 18 sampai 32. Demikian, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetujuan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetujuan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki
dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelalaian, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah sabda Tuhan. Sungguh yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, yang memelihara, yang merenungkan, dan yang melakukannya dengan setia kini sampai selama-lamanya. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, sore hari ini renungan diberikan tema sebuah pilihan. Dalam menjalani kehidupan, setiap manusia selalu diperhadapkan dalam sebuah pilihan. Contoh pilihan yang mungkin sangat sederhana adalah ketika kita bangun pagi. Mau bangun atau meneruskan tidur dulu, apalagi ketika tidak ada rencana kegiatan apapun. Hujan lagi. Mau bangun lebih awal atau meneruskan tidur juga sebuah pilihan. Sekalipun mungkin bangun terus tidur lagi, itu pun sebuah pilihan. Tidak bisa dua hal itu kita lakukan atau kita kerjakan bersama. Ada juga yang harus diperhadapkan dalam pilihan yang serba sulit atau pilihan yang sangat sulit. Bagikan makan buah si malakama, makan mati, tidak makan juga mati. Namun demikian, kita tetap harus memilih. Tidak mungkin kita bisa menghindari sebuah pilihan. Kemanapun, dimanapun kita ada, kita tidak bisa lari dari kenyataan. Kita harus memilih. Bacaan kita hari ini juga mengingatkan kita akan sebuah pilihan antara hidup atau mati. Kita akan benar-benar mengenal, memahami, mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh, atau ada niat dan maksud lain dari apa yang akan kita kerjakan. Pada waktu itu, banyak orang tahu tentang Allah, tahu tentang hukum-hukum Allah, tahu tentang Taurat, tahu bagaimana mereka berbuat benar atau mereka berbuat salah. Tahu tentang sejarah bagaimana Tuhan menyertai mereka, atau tahu sejarah penyertaan Allah. Namun mereka tidak memuliakan Allah dan mengucap syukur kepada Allah dengan baik dan benar. Memang mereka berbuat seolah-olah berhikmat, namun apa yang mereka perbuat adalah sebuah kebodohan. Mereka memuliakan dirinya sendiri. Mereka lebih percaya pada diri mereka sendiri. Mereka mengandalkan dirinya sendiri, semaunya sendiri, dan lebih mempercayai manusia daripada Allah. Sehingga hidup mereka menjadi tidak benar di hadapan Allah. Mereka tahu tentang hukum Allah di ayat yang ke-32. Namun mereka tetap melakukannya. Bahkan ketika mereka melakukan kejahatan, mereka mengajak banyak orang. Akhirnya semua menuju pada kerusakan dan kehancuran, sebab mereka mengabaikan bahkan melupakan kuasa Allah.
Firman Tuhan ini bukan hanya untuk masa lalu, tetapi tentu juga jelas untuk masa sekarang. Ketika semakin banyak orang berlomba-lomba menjalankan agamanya, namun kadangkala itu hanya sebatas formalitas, hanya lahiriah. Kalau orang Jawa mengatakan lamis, berlomba-lomba mengajarkan firman Allah, namun untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Seolah-olah bijaksana dan berhikmat, punya pengalaman menjadi seorang tokoh atau yang ditokohkan, namun sebenarnya mereka orang yang bodoh. Ya, tadi Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-22. Sebab yang mereka pikirkan bukan untuk kebaikan bersama dan menyatakan kebenaran Allah, namun hanya demi dirinya sendiri dan orang-orang yang sepakat dengan apa yang dia pahami dan dia ajarkan, mengabaikan apa yang baik dan benar. Inilah teguran Rasul Paulus. Dan sejarah mencatat segala sesuatu yang diawali dengan sesuatu yang tidak baik dan tidak benar, maka hasilnya pun tidak akan baik dan benar. Maka jika kita, para orang tua khususnya, mengajarkan apa yang baik dan benar, maka kita juga akan mendapat yang baik dan benar. Tetapi jika kita tidak mengajarkan apa yang baik dan benar, maka janganlah kita berharap menuai apa yang baik dan benar. Semua adalah sebuah pilihan. Pilihan kita mau hidup benar di hadapan Allah, atau kita hanya ingin mengangkat diri sendiri, seolah-olah kita memuliakan Allah, namun sebenarnya kita memuliakan diri sendiri. Mari terus belajar, mendengar, merenungkan, dan melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Allah. Seraya kita selalu memohon hikmat-Nya agar kita tidak salah untuk memilih dan menjadi pribadi yang dikatakan bodoh oleh Rasul Paulus. Memilih untuk tetap hidup di dalam Tuhan Yesus, sebab murka Allah akan terjadi bagi setiap orang yang fasik dan lalim, serta yang menindas kebenaran. Tuhan menolong kita agar kita beroleh hikmat dengan benar dan hidup bijaksana, serta menjauhi kebodohan seperti yang dipesankan Rasul Paulus. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Then
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita akhiri renungan dan doa keluarga masa Paskah sore ini di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang selalu kami muliakan dan kami agungkan, Bapa yang mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sore hari ini kembali kami boleh bersama keluarga kami mendengarkan sabda-Mu yang suci. Bagaimana Engkau selalu memperhadapkan hidup kami dalam sebuah pilihan. Seperti Engkau juga menghadapkan pilihan kepada leluhur kami, Adam dan Hawa. Saat ini pun kami harus memilih. Karena itu ya Allah, kami mohon kekuatan dan hikmat. Kami mohon Engkau menyertai kami dan memampukan kami, supaya kami tetap memilih Engkau sebagai Allah yang hidup, Allah yang mengasihi dan Allah yang menyelamatkan kami. Mampukan untuk kami memilih untuk tetap setia dan taat hanya kepada Engkau ya Allah. Sebab begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan, begitu banyak hal-hal yang kadangkala menghambat perjalanan kami. Kami sadar kami lemah dan tidak berdaya. Karena Tuhan, kami mohon kekuatan dan hikmat dari Engkau, sehingga kami tetap menjadi pribadi yang berhikmat, hidup baik dan hidup benar di hadapan Engkau, kini sampai selama-lamanya, dan kami layak untuk mendapatkan mahkota kehidupan yang Engkau janjikan dan Engkau sediakan bagi kami. Tolong kami, tolong keluarga kami, supaya kami, keluarga kami, gereja kami GKJ Bendungan, juga gereja-gereja terus bertumbuh dalam ketaatan dan kesetiaan, boleh saling mengasihi, berbagi kasih, dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, tak lupa di masa-masa ini kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa. Tak lupa bangsa kami Indonesia, di mana kami semua bersama-sama sedang menghadapi semakin meningkatnya pandemi COVID-19. Mohon berkat, mohon kekuatan, mohon hikmat dan kebijaksanaan dari Engkau bagi para pemimpin kami, bagi para aparat keamanan, juga bagi masyarakat bangsa dan negara kami, supaya kami tetap taat pada aturan yang ada, dan Engkau memberkati apa yang boleh kami kerjakan, sebab Engkau sendiri yang punya kuasa untuk membebaskan bangsa kami dari pandemi virus COVID-19 ini. Di sisi lain, kami juga belajar untuk mengandalkan Engkau, sebab siapakah kami Tuhan? Kami tidak mampu melawan COVID-19, tetapi Engkaulah yang memampukan kami, memberikan kuasa. Bahkan kami boleh berbagi berkat bagi yang lain, sehingga saatnya kami pun akan kuat sehat, tidak mudah kami kena COVID-19. Berkati juga para tim medis yang ada, yang siang dan malam mereka berkorban, berjuang untuk menolong saudara-saudara kami yang sudah sakit. Berikanlah hati yang tulus dan ikhlas. Engkau akan menjaga mereka Tuhan untuk tetap sehat dan kuat, supaya mereka mampu melanjutkan tugas dan pelayanannya dengan baik sesuai dengan panggilan Tuhan. Tidak menjadi letih lesu, tetapi mereka tetap kuat sehingga mereka mampu juga menghadapi COVID-19 ini. Bapa, kami mohon berkat bagi keluarga-keluarga kami semua, anak-anak kami yang harus belajar di rumah. Berikanlah ketekunan supaya mereka tetap belajar dengan baik, sehingga ke depan boleh menggapai yang dicita-citakannya. Bagi yang sebagian harus berhenti bekerja, Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan dan hikmat, supaya saatnya boleh melanjutkan pekerjaannya dengan baik, jadi berkat bagi kehidupan dan keluarga. Dan kami sebagai orang tua yang harus bekerja di rumah, Tuhan juga berikan kekuatan hikmat. Kami percaya bahwa Engkau akan memelihara kami,
melalui apapun yang akan Engkau anugerahkan buat kami semua. Baik itu bantuan dari pemerintah, bantuan dari lembaga-lembaga, bahkan dari tempat yang berbeda. Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kami semua, umat Tuhan dimanapun ada. Tuhan Yesus, kami juga mohon berkat khususnya bagi para petani yang tentu pejuang khusus di tengah-tengah pandemi ini, karena karya mereka di tempat mereka bekerja di lahan pertanian mereka. Mereka lah yang akan mencukupi kebutuhan pangan buat kami semua. Sehingga dengan berkat Tuhan, mereka boleh menanam, boleh merawat, dan hasilnya boleh memberkati kami semuanya. Tuhan, berkatilah gereja-gereja supaya di tengah-tengah pandemi corona ini, gereja juga mampu untuk bersaksi, gereja mampu untuk berbagi kasih bagi yang lain. Juga bagi GKJ Mendungan, kami yang diberkati juga boleh menjadi bagian untuk memberkati yang lain. Mampukan kami Tuhan untuk saling bergandengan tangan, saling membantu, juga saling mendoakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya bahwa Engkau selalu ada di tengah-tengah keluarga kami saat ini sampai selama-lamanya. Dan ketika nanti malam kami akan istirahat, kami pun akan merebahkan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menjaga kami, Engkau yang akan melindungi kami, hingga kami boleh